Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita masih dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari di dunia ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas makalah kami yang berjudul Realisasi Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi dan pengalaman Pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Realisasi dan pengalaman Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya imperatif secara yuridis. Walaupun aktualisasi objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasi pelaksanaan Pancasila secara optimal, justru realisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya. Imperatif moral merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan perkataan lain, aktualisasi secara objektif itu akan berhasil secara optimal bila mana didukung oleh aktualisasi atau pelaksanaan Pancasila secara subjektif. Baiklah, saya Rizky Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu penjabaran Pancasila yang bersifat objektif. Penjabaran Pancasila yang bersifat objektif ini adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik itu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Hal itu antara lain, yaitu yang pertama, tafsir Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea yang keempat. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan sumber atas norma dan derivasi dari segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam undang-undang, kita harus mengingat atas dasar-dasar filsafat negara Republik Indonesia tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, dan interpretasi pelaksanaannya harus mengingat atas unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga,
Interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi semua perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua penguasa negara, baik itu dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, dan keputusan-keputusan pengadilan serta alat-alat perlengkapannya, dan begitu juga dengan usaha kenegaraan dan aspek kenegaraan lainnya. Selanjut materi yang ketiga yaitu realisasi Pancasila yang bersifat subjektif. Realisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini adalah pelaksanaan pada diri perseorangan atau setiap masyarakat, setiap penduduk, atau setiap penguasa, atau setiap warga negara Republik Indonesia. Pancasila yang bersifat subjektif ini sangat berkaitan erat dengan kesadaran, ketaatan, dan kesiapan individu tersebut dalam merealisasikan Pancasila. Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka seseorang tersebut telah memiliki moral Pancasila. Dan jika itu berlangsung secara terus-menerus, dan sehingga melekat pada hati seseorang, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Pengertian mengenai kepribadian Pancasila ini dikembalikan kepada hakikat manusia. Hakikat manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu hakikat konkret, pribadi, dan abstrak. Yang pertama, hakikat abstrak, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada, sehingga menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lainnya. Dan juga hakikat abstrak ini disebut juga dengan hakikat universal. Terus yang kedua, hakikat pribadi, yaitu ciri khusus yang melekat sehingga menyebabkan berbeda dengan sesuatu yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia, hakikat pribadi ini disebut juga dengan kepribadian, dan juga hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak. Terus yang ketiga, hakikat konkret, yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan konkret, dan juga hakikat konkret ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifajrin. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga, sehingga memperoleh hal-hal seperti pengetahuan, yaitu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma maupun aspek praksisnya. Yang kedua adalah menghasilkan kesadaran. Kesadaran selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, ada ketaatan yang selalu dalam keadaan kesedihan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah, adapun batin dari diri kita sendiri. Yang keempat, kemampuan kehendak, yaitu yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ada watak dan hati nurani. Watak dan hati nurani ini agar orang selalu mawas diri dengan menilai diri sendiri, apakah dirinya berbuat baik atau berbuat buruk dalam melaksanakan nilai Pancasila, dan memberikan sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasi, yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Statis dalam pengertian
intinya atau esensinya yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaniah dan universal secara ciri khas, karakter yang bersifat tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasinya senantiasa bersifat dinamis inovatif. Sesuai dengan dinamika masyarakat, perubahan serta konteks lingkungannya. Misalnya dalam konteks lingkungan kenegaraan, sosial, politik, dan hukum budaya pendidikan. Masuk yang selanjutnya, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Pemahaman dan aktualisasi Pancasila dapat ditingkat mentalitas, kepribadian, ketahanan ideologi dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan. 2. Ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak, sikap dan perbuatan mentalitas. 3. Yang lengkap dan jelas. 4. Mengetahui keadaan diri sendiri, memahami serta memiliki pengetahuan tentang Pancasila. 5. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. Yang keenam, disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya Junisa Putri akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Nah, bagaimana sih proses sosialisasi dan pembudayaan Pancasila itu? Nah, secara sistematik, wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem nilai atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada nilai yang hanya dipahami dan dimengerti oleh manusia. Yang kedua, sistem sosial atau pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial, yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret dan direalisasikan dengan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, wujud visi atau pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya visi, yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan visi. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan suatu urgensi nilai kehidupan sosial budaya yang multikulturalisme. Lalu, metode. Yang pertama, pembudayaan Pancasila melalui lembaga pendidikan formal adalah sarana, cara, wahana, dan metode yang paling efektif dan memungkinkan untuk penanaman nilai Pancasila. Karena pendidikanlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku manusia. Yang kedua, pembudayaan Pancasila melalui media di luar pendidikan formal. Dengan menawarkan teknologi komunikasi seperti internet dan handphone yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Internet dan handphone dengan segala fungsinya tidak diragukan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif bagi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Yang ketiga, media. Generasi muda di desa dan di kota memiliki kecenderungan, pemahaman, dan akses yang sama mudah terhadap teknologi dengan pemanfaatan media sebagai berikut.
Yang pertama, media massa. Contohnya, program televisi dengan keemasan serius, santai, dan hiburan. Lalu media budaya, misalnya dengan menumpang pada budaya-budaya lokal yang sedang dipertunjukkan. Kesenian namun semuanya harus dibuat simpel dan sesuai dengan minat generasi muda saat ini melalui lagu semisal Garuda di Dadaku. Lalu selanjutnya media agama. Contohnya adalah kunjungan ke pesantren, gereja modern. Jika di Bali ada Megibung, Petirta Yerfa, atau sembahyang di tempat suci. Lalu selanjutnya internet. Merupakan salah satu media pembudayaan yang paling favorit dibandingkan dengan media yang lain. Di samping itu, internet pun banyak alternatif pilihan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, menggunakan sosial media seperti IG, Facebook, Twitter, dan lainnya. Game online yang bisa muatannya diganti dengan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak membosankan dan mudah dicerna. Lalu komunitas atau kelompok masyarakat juga bisa dijadikan alternatif pembudayaan. Misalnya organisasi pemuda, pramuka, kelompok hobi, semuanya dapat digunakan sebagai sarana penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Yang terakhir, media lokal. Dengan merekonstruksi atau menggali cerita rakyat atau dongeng, lalu menarik benang merahnya pada nilai-nilai Pancasila menggunakan bahasa dan nilai-nilai lokal lebih cocok untuk pembudayaan Pancasila. Nah, selain berbagai media di atas, masih ada pula beberapa media yang bisa dijadikan sarana, yakni melalui spanduk, baliho, maupun banner. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dan dukungan pemerintah dalam membudayakan Pancasila. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami adalah bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan norma terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus diamalkan. Realisasi Pancasila secara subjektif akan memperkuat pengalaman Pancasila secara objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Realisasi nilai-nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga. Lalu, saran dari makalah kami adalah sekarang ini pengamalan realisasi Pancasila semakin memudar, terlebih lagi di era globalisasi, sehingga mengancam mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini harus segera ditangani dengan cara meningkatkan penanaman pengamalan Pancasila melalui pendidikan seutuhnya. Jadi, tidak hanya sebatas teori, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara akan pentingnya merealisasikan Pancasila dan mempertahankannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.